Seorang pria terbangun di rumah sakit. Ada wanita cantik di sebelahnya yang bilang, "Aku nemuin kamu dibuang di jalan dan bawamu ke sini." Pria itu merasa mimpi, terus ingat ilmu kedokteran dari leluhurnya. Dia lihat gelas dan sadar matanya punya kemampuan tembus pandang. Saat lihat wanita itu, dia langsung mimisan karena terpesona. Dengan kemampuan baru ini, dia mikir, siapa yang berani ganggu gue lagi? Sebelum pergi, dia bilang, "Makasih udah nyelamatin nyawaku. Ingat, lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Orang baik gak selalu dapat balasan baik. Siapa namamu?" Wanita itu jawab, "Gak perlu tahu. Kita ketemu kebetulan. Mungkin gak akan ketemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe." Bayangin ini, cowok panik karena ibunya sakit parah. Dia buru-buru beli jarum perak, tapi dokter bilang ibunya udah meninggal. Cowok itu gak percaya, langsung nyari ibunya dan ngeluarin jarum perak buat selamatin. Semua orang kaget lihat ibunya bangkit dari kematian. Dokternya malah nyalahin cowok ini dan minta biaya pengobatan yang mahal. Di tengah drama itu, ada cewek yang kakeknya kritis, nyari cowok ini buat minta tolong. Cewek itu marah ke dokter, "Berhenti, biayanya aku yang bayar." Tapi ayahnya nggak percaya sama cowok yang cuma kurir pengiriman. Gimana kelanjutannya? Apakah cowok ini bisa selamatin kakek cewek itu juga? Yuk, tonton video lengkapnya dan jangan lupa subscribe. "Jangan sentuh ayahku." Detak jantungnya pulih. Wah, dokter sakti. Tapi, tubuh kakek ini aneh. "Aku peringatkan kamu, jangan asal ngomong. Kalau kamu punya niat buruk, aku nggak bakal tinggal diam. Aku nggak bisa sembuhin penyakit ini, cuma bisa bertahan sebentar lagi." Dengar-dengar di rumah sakit ada tabib yang bisa nyelamatin nyawa. Ya, aku lihat sendiri dia nyelamatin ibunya. Cuma dia, pemuda itu dari keluarga miskin, cuma pura-pura pintar. Jangan tertipu. "Ibu, udah jam berapa nih masih mikirin yang nggak penting? Sudahlah, jangan ribut. Anak miskin, apa yang bisa dia lakukan? Cari tabib sejati. Aku nggak mau urusan sama kalian lagi. Perusahaan ada masalah besar, kerjasama obat dibatalkan grup GR karena mereka punya ketua baru." Hai semua, hari ini penting banget buat asosiasi medis. Kita ada pelantikan ketua baru dan semua kerjasama bakal dirombak ulang. Aku harus bikin ketua baru terkesan, biar kerjasama tetap jalan dan perusahaan nggak bangkrut. "Ayah, kamu tahu kan itu Kin, dia kejam sejak SMP. Ayah, kita butuh tabib itu buat selamatin kakak. Cuma Kin yang bisa bantu kita. Ayah, paman, bibi, ini kesempatan kita. Yuk, kenalan sama 3 orang ini, mereka kuncinya." Guys, tahu nggak, di pantai barat, ada tabib dewa yang super keren, Tuan Xiao Rilang. Dia bawa 3 dokter top, tabib dewa Kinci, Tuan Han, dan tabib dari kota matahari. Mereka itu level nasional, kayak Hua Tuo dan Bian. Tabib dari kota matahari bisa hidupin orang mati. Loh, ini ilmu kedokteran tingkat dewa. Aku aja mau hormat sama dia kayak kakak atau kakek. Jadi, jangan sampai kalian lewatkan kesempatan emas ini. Ada tabib dari negeri Kinci yang jago akupuntur sampai tingkat kosmos. Orang-orang rela nyiapin air buat cuci kakinya biar bisa jadi muridnya. Hebat banget, kan? Dia udah datang ke kota Cheng dan aku harus ketemu dia. Chen, kamu juga di sini. Yuk, kita bareng. Kenapa aku nggak bisa datang ke tempat mewah seperti ini? Kamu masuk nyamar jadi pengantar makanan. Ya, kamu licik banget. Cuma cari keuntungan. Aku mantan istri Yegen. Dia pria miskin. Nggak pantas ada di sini. Ternyata kamu penipu. Sampah. Kamu masih mau tipu lagi? Jangan harap aku mau bantu kamu lagi. Kamu cuma dokter palsu yang pura-pura jadi tabib naga. Tabib naga, mereka semua penipu. Kedokteran modern, kedokteran Sakura, kedokteran Kinci, semuanya yang terbaik. Jangan sombong dengan pencapaian palsu. Kita nomor 1, tabib naga itu sampah. Nggak bisa sembuhin siapa-siapa. Kenapa dokter naga nggak bisa praktek lagi di kota Cheng? Karena ada orang-orang busuk yang mencemarkan nama baiknya. Fitnah-fitnah nggak jelas bikin dia jadi korban.
Lalu, ada 3 dokter muda sombong yang ngaku paling hebat dan dihormati. Mereka bilang Chen cuma dokter amatir dari negara hancur, gak ada apa-apanya dibanding mereka. Chen berani melawan dan bikin keributan. Katanya, mereka sombong banget dan gak tahu malu. Drama ini makin seru ketika anak buah mereka diutus buat ngurusin Chen. Apakah Chen bisa balas dendam atau bakal hancur? Tonton terus buat tahu akhirnya. Subscribe dan jangan lupa like. Berani banget kamu nyamar jadi dokter tanpa izin. Di kota Kuanqing, yang hina Presiden Su bisa dipenjara. Chen, kamu percaya nggak sama omonganmu? Udah jelas bohong, nggak malu. Tangkap dia harus dihukum. Putri, jangan terlibat. Saya adalah ketua perkumpulan medis, dan aku bisa bilang, aku dokter ajaib yang nyelamatin kakekmu. Gadis bodoh. Kamu bikin masalah besar. Anak miskin, berani tipu adikku? Cari mati, orang sakit dari keluarga naga berani melawan kami? Tangkap dia. Tuan, ini penting. Apa benar ini nyata? Apa yang terjadi? Acara besar. Pasti ada pembalasan. Lihat sikapnya, bukan tabib kota. Kalian semua mati karena anak perempuan bodoh ini. Kamu pikir saudara Menghan akan diam saja? Sampai kapan bicara besar tanpa malu? Tunggu aku hancurkanmu, sampah. Kamu tidak akan lolos dari hukuman mati. Cepat bunuh diri dan minta maaf. Tunggu pertemuan selesai, patahkan tulangnya, lempar ke penjara. Sekelompok badut, aku tunggu kamu memohon padaku. Masih tak mau mengakui. Selamat datang di pertemuan ini. Ketua Asosiasi Medis, naik ke panggung. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu di mana? Cepat keluar. Aku mohon. Aku sudah tidak bisa menahan ini lagi. Kamu benar-benar gila. Ini penyakit serius, terlalu mengerikan. Dia adalah anakmu. Berikutnya, tidak mungkin ini kebetulan, aku yakin dia melakukan ini dengan sengaja. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, ternyata benar. Dia dari grup ketua asosiasi medis. Sambut dengan tepuk tangan meriah. Selamat datang YN, ketua asosiasi medis yang baru. Terima kasih Su atas kepercayaannya, aku akan menjadi ketua asosiasi medis ini. Wah, ini nggak terduga banget. Ketua asosiasi medis dari grup kita, selamat ya, semua kesalahpahaman sudah jelas. Mari kita akui, semoga kedepannya kita bisa saling memaafkan dan belajar dari kesalahan. Mohon bimbingannya ya. Oh iya, aku punya laporan penting nih. Ada dokter yang jahat banget. Mereka memaksa aku bayar biaya administrasi. 000, kalau nggak bayar, mereka nggak mau bantu. Baru aja mereka salah mendiagnosis kematianmu dan sekarang sembarangan memungut biaya. Bayar segera atau aku akan bawa kalian ke polisi. Begini keadaannya, Chen. Jangan khawatir, saya akan memperjuangkan keadilan untukmu. Sebagai ketua medis, saya punya hak untuk memberhentikan siapa saja. Sekarang, Meng, kamu bebas bertindak. Kamu yang cuma duduk manis tanpa kerja, tidak pantas jadi dokter. Saya akan langsung memecatmu dan menuntutmu secara hukum. Kamu parasit di dunia medis, menghancurkan kehormatan dokter. Bersiaplah untuk dipenjara. Su, kamu dan Chen harus tahu, saya menyesal dan tidak akan melakukannya lagi. Tolonglah, kasihanilah saya. Kamu tidak pernah merasa kasihan pada pasien yang tak bersalah. Uang mereka kamu ambil seperti vampir, lebih buruk daripada perampok. Guys, dengerin dulu ya. Ini tentang hubungan, saling menghargai, dan kejujuran. Jadi, besok, aku bayarin deh buat kamu datang. Aku mau minta maaf, bukan cuma buat Chen, tapi buat semuanya. Kita kan satu tim, kayak keluarga. Kim sama Su, kan? Gue tahu, gue bisa ngebantu, asal kalian nerima syarat gue. Jadi, kalau kalian udah benerin perlakuan ke gue, baru deh gue setuju. Jangan lupa, ya, gimana kalian ngerendahin gue dulu. Kita udah ada hubungan 3 tahun, nih, pikirin juga dari sisi gue. Jadi,
Yuk, selamatkan Kim So, biar gak bangkrut. Gue gak mau hidup kayak gini terus. Ayo, Chen, tolong bantuin. Gimana sih, kalian bisa ngomong gitu? Bener-bener gak tahu malu, ya. Sebelumnya aku tidak peduli, tapi sekarang, aku ingin selamatkan kakekku. Dia mengabdikan hidupnya untuk negara dan keluarga. Aku nggak tega meninggalkannya, karena aku percaya padamu, aku setuju. Aku pasti akan menyelamatkannya. Gubernur Liu, sebelumnya kamu nggak peduli benar atau salah, cuma karena aku dari keluarga miskin. Tapi sekarang, aku adalah ketua asosiasi medis. Aku bisa menentukan hidup dan matimu dengan sekali kata. Jangan lihat orang dengan prasangka lagi. Benarkah ini begitu sewenang-wenang? Jadi gubernur ini nggak akan urusin masalah dengan baik kalau cuma main otot gini. Tunggu dulu, ada yang datang tengah malam. Aku punya urusan penting nih. Kita lihat siapa yang punya kuasa sebenarnya. Satu kata aja bisa nentuin hidup dan mati, gak akan sia-sia kok hidupmu kalau kamu tahu caranya. Jangan pura-pura deh, kamulah yang dari keluarga itu, merasa hebat. Hari ini aku bawa 3 dokter sakti yang bisa sembuhin kakek itu, gak perlu minta tolong anak muda yang belum berpengalaman. Lihat deh, katanya cuma kamu yang bisa nyembuhin kakek. Anak muda kayak kamu bisa apa sih, lucu banget. Kamu mau nuntut kita karena fitnah, ngomong banyak gak guna. Kita lihat aja nanti, bukankah itu orang yang kita usir? Katanya dia cuma cari popularitas, apa iya? Lihat baik-baik. Dia tuh tabib terkenal dari kota. Tapi bisa gak dia sembuhin tuan tua? Kalau gak bisa, bukan berarti orang lain juga gak bisa. Kalau aku udah belajar kedokteran dari kecil, umur 18 tahun bisa sembuhin berbagai penyakit, gak ada yang bisa ngalahin. Kamu sombong, aku lebih jago. Kalau kamu gagal, siap-siap aja dihukum. Tapi kalau berhasil, aku bakal kasih hadiah besar. Ayo, kita lihat siapa yang benar. Kata-kata udah jadi keputusan. Siapa yang akan menang? Tunggu kelanjutannya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat update berikutnya. See you guys.